Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TV dan radio Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali ta'lim kita membaca kitab Tanqihul Qaul yang pada hari ini masih melanjutkan bab yang ke-15 tentang keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala niyati annallaha yaftahu alaina putuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin. Summa ila arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina fid din, khususan ila ruh muallif azal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, annallahal karim yataghashshahum birrahma wal maghfirah, wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna keimanan bagi seseorang yang tidak amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam sabdanya bahwa tidak sempurna keimanan seseorang bila orang itu tidak memiliki sikap amanah. Amanah itu bahasa Arab, artinya dalam bahasa Indonesia berasal dari kata al-amnu yang artinya aman atau hilang rasa takut, atau bisa juga berarti ketenangan. Sedangkan menurut istilah, amanah itu adalah setiap hak yang harus ditunaikan dan dijaga. Nah, amanah ini merupakan ajaran Islam yang sangat agung yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersikap amanah. Dalam firman-Nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Janganlah kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kamu, padahal kamu sekalian mengetahui. Di dalam ayat lain juga Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kamu sekalian untuk menyampaikan amanah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan jika kamu memutuskan perkara, memutuskan hukum di antara
manusia, maka putuskanlah perkara itu, putuskanlah hukum itu dengan adil. Itu perintah agama kita yang Allah langsung perintahkan dalam Al-Quran. Supaya setiap orang yang beriman itu memiliki sikap amanah. Yang artinya menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan menjaga amanah itu. Bahkan dalam satu asar diriwayatkan perkataan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yang mengatakan, la yagurrannaka salatu rajulin wala siyamuhu. Man sa'a shoma wa man sa'a shalla. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, janganlah kamu terkecoh, jangan kamu terpedaya oleh sholat dan puasa seseorang. Kalau dia mau, dia bisa saja mengerjakan sholat. Jika seseorang mau, bisa saja dia melaksanakan puasa. Walakin tetapi, kata Sayyidina Umar, la dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama baginya. Tidak beragama dia jika dia tidak punya amanah. Tidak memiliki sikap amanah. Jadi tidak akan ada artinya orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, tetapi tidak amanah terhadap amanah-amanah yang harus dia tunaikan. Maka kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, jangan terkecoh dengan penampilan sholat seseorang. Jangan terpedaya dengan penampilan puasa seseorang. Jika dia tidak amanah, maka sesungguhnya dia tidak punya agama, dia tidak beragama. Sabda Nabi, la imana liman la amanata lahu, tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki sikap amanah. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ay fa innal mu'mina man ammanahul khalqu ala anfusihim wa amwalihim. Artinya orang yang beriman itu adalah orang yang bisa memberikan rasa aman terhadap makhluk-makhluk di sekelilingnya. Orang yang bisa memberikan rasa aman terhadap harta dan jiwa seseorang. Orang yang beraman, orang yang amanah itu lingkungannya akan menjadi aman. Tidak akan dia berani menyakiti hewan-hewan, merusak tumbuh-tumbuhan, karena sifat amanahnya itu. Apalagi mengambil harta orang yang bukan haknya, itu tidak akan dilakukan bagi orang-orang mukmin yang amanah, begitu ya. Karena Allah perintahkan, wala takhunu amanatikum, dan jangan kamu berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kamu sekalian. Saat ini pandemi COVID-19, jika kita diberikan amanah untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial, apakah itu sembako atau uang tunai, laksanakan amanah itu tanpa mengurangi Rp1 pun, tanpa mengurangi sedikit pun. Karena orang yang beriman harus seperti itu. Komitmen melaksanakan amanah terhadap yang diberikan kepercayaan amanah kepadanya itu.
Faman khona, maka siapa orang yang berkhianat, wajara, dan berlaku jahat atau tidak adil, falaisa bimu'minin, maka dia bukanlah seorang yang beriman. Jadi jika ada orang mengaku beriman tapi perbuatannya jahat, perbuatannya tidak adil, disuruh menyalurkan bantuan, ya tapi dipotong sana, dipotong sini, maka sesungguhnya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap tidak sempurna keimanan orang itu, bahkan tidak beriman orang itu. Wa arada Sallallahu Alaihi Wasallam nafyal kamali lal haqiqati, dan bermaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis la imana, tidak beriman seseorang itu, nafyal kamali, menafikan kesempurnaan, lal haqiqati, bukan menafikan hakikatnya iman. Jadi yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan la imana liman la amanata lahu, tidak beriman bagi orang yang tidak bersikap amanah, bukan berarti tidak punya iman atau imannya hilang, tapi yang dimaksud adalah tidak sempurna imannya. Imannya tetap ada gitu ya. Orang yang dilahirkan, orang tuanya Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, dia juga umpamanya selalu mengucapkan kalimat syahadat dalam sholatnya, Islam gitu ya. Tapi jika dia tidak amanah, keimanannya itu tetap ada, tapi tidak sempurna keimanannya itu. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Hibban an Anasin. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dari Imam Anas radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, imanan kamilan, maksudnya iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Jadi seorang mukmin itu dalam mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Seperti dia mencintai apa-apa yang dia cinta dalam dirinya. Orang suka jika dihormati begitu ya. Dirinya suka jika dihormati begitu ya. Maka apa yang dia suka itu harus dilakukan kepada saudaranya. Dia juga harus menghormati saudaranya. Orang cinta, orang suka jika dirinya disayangi, jika dirinya tidak disakiti. Orang suka seperti itu. Maka perwujudan keimanan itu, apa yang dia suka itu, dia suka ketika dirinya dicintai, dia suka ketika dirinya disayangi, dia suka ketika dirinya tidak disakiti. Maka itu dia bersikap seperti itu juga kepada saudaranya. Dengan tidak menyakiti, dengan menyayangi. Apa yang dia suka itu dilakukan terhadap saudaranya. Itu yang dimaksud ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun
wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Anasin. Telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, riwayat Anas bin Malik. Qala Ibrahimu Asy-Shibrahyati, berkata Asy-Syaikh Ibrahim Asy-Shibrahyati, wa waqa'a fi riwayatil Ismaili hatta yuhibba li akhihil muslimi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Terdapat di dalam riwayat Asy-Syaikh Ismaili, lafadz hadisnya hatta yuhibba li akhi itu dalam riwayat Al-Ismaili itu yuhibba li akhihil muslimi. Ya, tidak sempurna keimanan seseorang itu sehingga dia mencintai saudaranya yang muslim. Ma yuhibbuhu li nafsi, apa yang dicintai bagi dirinya, minal khairi, daripada kebaikan-kebaikan. Dia cinta kepada kebaikan, dia suka kepada kebaikan, maka dia harus berbuat baik juga kepada saudara-saudaranya yang muslim. Wadh-dhahiru anna ta'bira bil akhil muslimi jariyun 'alal ghalibi. Dan yang jelas, yang zahir pada hadis ini, bahwa ungkapan bi akhil muslimi itu jaryun alal ghalibi, berjalan sebagaimana biasanya, berjalan sebagaimana lumrahnya. Artinya orang mencintai itu, orang Islam yang mencintai itu, pasti dia akan mencintai saudaranya yang Islam juga, begitu. Li'annahu yanbaghi, itu secara zahirnya begitu. Li'annahu yanbaghi likulli muslimin ayyuhibbal kafira al-islama. Karena bahwasanya seyogianya bagi tiap-tiap orang Islam itu mencintai orang-orang kafir al-islama, yang diharapkan masuk Islam, begitu. Jadi dia juga berdasarkan keumuman hadis ini, bisa juga seseorang mencintai orang kafir itu yang kecintaannya itu karena mengharapkan orang yang kafir itu bisa masuk dalam agama Islam. Wa ma yatafarra'u alaihi minal kamalat, dan dia mengharapkan terhadap cabang-cabang daripada agama Islam itu, ya, yang bisa dikerjakan secara sempurna oleh orang-orang yang kafir itu. Jadi bisa jadi juga mencintai orang-orang yang bukan orang-orang Islam dengan harapan mereka masuk dalam Islam. Wa qala An-Nawawi fi Syarhil Arba'in, dan berkata Imam Nawawi di dalam syarah kitab Al-Arba'in, wa Ibnul Imad, dan Imam Ibnu Imad, al-aula, yang lebih utama daripada hadis ini, ya, hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, ayyuhmala dzalika ala umumil ukhuwati, yaitu mengihtimalkan atau boleh jadi hadis yang demikian itu untuk keumuman persaudaraan. Ya, karena lafadznya seperti itu. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna iman seseorang
hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya. Nah, saudaranya ini dalam satu riwayat dikatakan adalah mencintai itu kepada saudara yang muslim. Tetapi Syekh Nawawi mengatakan bisa juga ini digunakan berdasarkan keumuman hadis ini, yang dimaksud mencintai itu adalah umumul ukhuwah, ukhuwah secara umum. Jadi boleh mencintai orang-orang yang di luar Islam, tapi dengan harapan bahwa orang yang dicintai itu akan masuk ke dalam agama Islam. Hatta yashmal al-kafira wal muslima. Maka menurut Syekh An-Nawawi, sehingga yang dimaksud persaudaraan di sini ini mencakup juga antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Fayuhibbu li akhihi, maka mencintai seseorang itu kepada saudaranya, al-kafira, yang kafir, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cinta juga bagi dirinya, min dukhulihi fil Islam, karena mengharapkan supaya orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam. Kama yuhibbu li akhihil muslimi, sebagaimana dia juga mencintai saudaranya yang sesama muslim. Dawamahu alal Islam, yaitu kelanggengannya melaksanakan ajaran Islam. Jadi seseorang yang beriman itu, yang sempurna imannya, dia cinta kepada saudaranya yang muslim, sesama muslim, karena saudaranya itu senantiasa melaksanakan ajaran agama. Ya, cinta kebaikan, cinta kebaikan. Nah, begitu juga dia mencintai saudaranya yang bukan Islam, karena dia berharap saudaranya itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Walihada kana ad-du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban. Oleh karena itu, menurut Syekh An-Nawawi, mendoakan orang-orang yang non-Islam supaya masuk ke dalam Islam, supaya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya sunnah. Jadi kata Syekh Umar Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, jadi mendoakan orang yang berbeda agama dengan kita itu supaya dia masuk Islam, sunnah hukumnya. Jadi jangan ada orang yang non-muslim umpamanya dimusuhi begitu ya. Padahal dalam ajaran agama kita supaya harus saling menyayangi gitu ya. Bahkan meskipun yang berbeda agama gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'mini. Iman itu berada di dalam dada seorang, iman itu berada di dalam dada seseorang. Seorang yang beriman. Wala yutimmul imanu illa bitamamil faraidi. Dan tidak sempurna iman itu melainkan dengan sempurnanya dia mengerjakan perintah-perintah yang fardu was sunnani, dan perintah-perintah yang sunnah. Ai bi adaihima tammaini, artinya dengan melaksanakan yang fardu-fardu itu, yang wajib-wajib itu, dan yang sunnah. Jadi iman memang ada di dalam dada setiap muslim, setiap orang yang beriman. Tapi iman itu tidak bakalan sempurna jika tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Jadi ini bagian daripada hal-hal yang menyempurnakan iman. Kalau tadi di hadis yang pertama dikatakan bahwa
tidak sempurna iman seseorang kalau orang itu tidak memiliki sikap amanah. Meskipun puasanya bagus, sholatnya bagus, tapi kalau tidak memiliki sifat amanah, percuma gitu ya. Tidak sempurna imannya. Nah, ini juga hadis yang kedua termasuk kesempurnaan iman itu melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka dalam Al-Quran ayat tadi Allah katakan kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasul. Jangan kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya jangan berkhianat itu jangan meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu berkhianat terhadap amanat-amanat yang sudah diberikan kepada kamu. Wala yabsudul imanu illa bijuhudil faraidi wa sunnani. Ya, ini hadis lanjutan hadisnya. Dan tidak rusak keimanan seseorang itu melainkan dengan mengingkari yang fardu dan sunnah. Jadi kalau orang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang fardu maupun yang sunnah, maka akan rusak imannya gitu ya. Ai bi inkariha, artinya jika dia bi inkarihima, artinya jika dia mengingkari yang fardu-fardu dan sunnah-sunnah itu. Salat umpamanya, salat itu kan fardu gitu ya, kewajiban begitu ya. Kalau dia ingkari salat itu, dia katakan bahwa salat itu bukan merupakan perintah Allah, dia tidak mau mengerjakan, maka rusak imannya, kafir dia gitu ya. Mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman naqasa faridatan, maka siapa orang yang kurang mengerjakan kewajiban-kewajibannya itu, fardu-fardunya itu, ai wahidatan ya. Faman naqasa faridatan, kurang melaksanakan satu kewajiban. Bi ghairi juhudin, dengan tidak mengingkari. Ai inkari bi fardiyatiha, artinya dia tidak mengingkari kefarduannya. Perintah Allah itu fardu begitu ya, wajib itu. Salat ya, salat itu fardu. Salat itu fardu begitu ya. Dia tidak melaksanakan sholat bukan karena dia mengingkari, tapi karena malas begitu ya. Dia karena malas atau ditunda-tunda sehingga sholatnya kelewatan gitu ya. Maka itu namanya bi ghairi juhudin ya. Dia meninggalkan tapi bukan dengan mengingkari ya. Maka orang yang seperti itu uqiba alaiha, ya disiksa oleh Allah. Tapi dia tetap masih dalam keadaan beriman. Hanya diberikan sanksi, diberikan hukuman, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ala tarki tilkal faridati. Artinya siksanya itu karena dia meninggalkan yang fardu itu. Amma idza taraka faridatan ma'a inkari biwujubiha faqad kafara. Adapun jika dia meninggalkan yang fardu itu, satu saja dia tinggalkan fardu itu dengan dia mengingkari, maka rusak imannya, maka menjadi kafir dia. Ya, jadi orang sholat maghrib begitu ya, tapi dia tidak maunya itu, ya memang ingkar, nggak mau ya diperintah Allah itu, maka kafir dia. Waman atammal faraida bi an addaha tamatan wajabat lahul jannah.
Dan siapa orang yang menyempurnakan yang fardu-fardu itu, dia sempurnakan kewajiban-kewajibannya dengan melaksanakannya secara sempurna, wajabat lahul jannah, ya maka wajib baginya masuk surga. Summa idza atamma sunana, ya, dia sudah melaksanakan kewajibannya, sudah melaksanakan yang fardu-fardu, itu akan diberikan oleh Allah surga baginya, begitu ya. Kemudian wa idza atamma sunana, dia sudah ngerjakan yang fardu, ditambah lagi yang sunnah-sunnah, faqad zada fi martabatihi fil jannati, maka sungguh akan ditambah itu martabatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mendapatkan surga berdasarkan dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dia tambah sunnah-sunnahnya, maka mendapatkan derajat yang lebih tinggi lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Demikian para pemirsa sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.